Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita khususkan untuk membahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi, yang dimana TKP merupakan salah satu subtes dari SKD CPNS. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar PNS, teman-teman boleh simak video ini sampai habis, karena di video kali ini kita akan bahas mengenai soal TKP. Nah, perlu kalian tahu teman-teman, soal TKP ini memiliki poin-poin dari setiap option jawabannya. Nah, kita perhatikan di sini soalnya teman-teman. Di sini ada 5 pilihan jawaban. A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman sekalian, dari kelima pilihan jawaban ini masing-masing mempunyai poinnya. Nah, poin tertinggi yaitu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita sebagai peserta tes, kita wajib memilih poin 5 supaya skor SKD kita tinggi. Nah, jadi teman-teman, walaupun soal TKP ini memiliki poin-poin tersendiri, tapi teman-teman wajib memilih poin yang 5 karena skor teman-teman akan menjadi lebih tinggi ketika teman-teman memilih pilihan jawaban yang bernilai 5 poinnya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yusril merupakan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan handal dalam menyelesaikan pekerjaan dalam tim. Suatu hari, atasan Yusril melakukan komplain terhadap pekerjaan yang kurang maksimal, padahal timnya sudah melakukan sesuai dengan SOP. Bagaimana sikap Yusril? A. Menolak komplain dari atasannya karena sudah melakukan pekerjaan dengan benar. B. Mengingatkan kembali instruksi atasan dan mengecek kesesuaian hasil kerja. C. Segera memperbaiki hasil pekerjaan yang salah. D. Melakukan perlawanan komplain bahwa instruksi yang diberikan oleh atasan yang keliru. E. Menyalahkan tim yang tidak berusaha semaksimal mungkin. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu soalnya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, kita lihat ya di sini ya. Pertanyaannya bagaimana sikap Yusril? Nah, kalimat yang menjadi kuncinya di sini ya teman-teman. Atasan Yusril melakukan komplain terhadap pekerjaannya yang kurang maksimal. Nah, itu kalimat kuncinya ya teman-teman. Terus, bagaimana sikap Yusril atas atasannya tersebut? Aspek yang dinilai pada soal ini ya teman-teman adalah tentang jejaring kerja. Karena di dalam pernyataan ini ya teman-teman, pernyataan soal ini tentang pekerjaan teman-teman. Tentang pekerjaan di mana pekerjaan tersebut ada tugas timnya teman-teman. Berarti ini di dalam jejaring kerja ya. Pada aspek ini, Anda selalu dituntut untuk menjadi seseorang yang bisa bekerja sama dan berdiskusi untuk menemukan sebuah solusi. Ketika atasan Anda keliru dalam memberikan instruksi, maka yang dapat diingatkan kembali, tetapi dengan cara yang sopan. Kira-kira dari A, B, C, D, dan E, yang mana yang kalimatnya bisa diterima atasan dan kalimatnya itu sopan, caranya sopan. Jadi yang mana teman-teman? Kita perhatikan satu persatu ya teman-teman. Yang A, menolak komplain dari atasannya karena sudah melakukan pekerjaan dengan benar. Kalau kita langsung menolak ya teman-teman, ini kalimatnya negatif teman-teman. Jadi kita eliminasi langsung ya. Terus yang B, mengingatkan kembali instruksi atasan dan mengecek kesesuaian hasil kerja. Nah, ini kalimatnya positif, kita checklist dulu ya. Kemudian segera memperbaiki hasil pekerjaan yang salah. Ini juga kalimat positif teman-teman. Kita checklist. Kemudian yang D, melakukan perlawanan komplain bahwa instruksi yang diberikan oleh atasan yang keliru. Ini melakukan perlawanan.
Ini tidak baik ya teman-teman, jadi kita langsung eliminasi ya, karena kalimatnya tidak positif. Terus yang E, menyalahkan tim yang tidak berusaha. Nah, menyalahkan ini tidak boleh ya teman-teman, langsung menyalahkan. Jadi ini kita eliminasi langsung, karena kalimatnya itu tidak positif. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, di antara B sama C, yang mana kira-kira yang memiliki poinnya 5. Nah, yang memiliki poin 5 itu adalah option B. Dengan cara mengingatkan kembali instruksi atasan dan mengecek kesesuaian hasil kerja. Sedangkan poin yang keempat itu adalah di option C. Nah, sekarang kita lihat untuk option yang memiliki poin ketiga yaitu adalah di pilihan D. Sedangkan yang memiliki poin 2 itu di pilihan A. Sedangkan yang memiliki poin 1 itu di pilihan E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Anda merupakan seorang asisten dosen yang membantu dosen Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya. Ketika hari Minggu, dosen Anda tiba-tiba menelpon Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Segera mengangkat telepon untuk menjaga-jaga apabila ada hal penting yang ingin disampaikan. B. Menutup telepon dengan segera karena tidak ingin diganggu hari libur. C. Mengirimi dosen Anda sebuah pesan bahwa Anda sedang sakit. D. Mengirim pesan singkat bahwa telepon Anda bermasalah dan tidak bisa mengangkat telepon. E. Mengangkat handphone dan menyampaikan bahwa Anda tidak bisa bekerja di hari Minggu. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab dulu teman-teman sekalian. Boleh videonya di pause. Setelah itu, kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini pertanyaannya itu adalah apa yang akan Anda lakukan. Nah, dari pernyataan soal di sini yang wacananya ya teman-teman. Anda merupakan asisten dosen. Nah, membantu dosen menyelesaikan tugas-tugas. Ketika hari Minggu, dosen Anda tiba-tiba menelpon Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira dari A, B, C, D, dan E, yang mana kalimat positif ya teman-teman? Kalimat negatifnya kita silang aja ya. Kita eliminasi. Mengangkat handphone dan menyampaikan Anda tidak bisa bekerja di hari Minggu. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Karena ada kalimat negatif di sini. Anda tidak bisa bekerja di hari Minggu. Kita eliminasi langsung ya. Nah, yang D, mengirim pesan singkat bahwa telepon Anda bermasalah dan tidak bisa mengangkat telepon. Ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang C, mengirimi dosen Anda sebuah pesan bahwa Anda sedang sakit. Ini kurang tepat juga teman-teman. Kita lihat yang B, menutup telepon dengan segera karena tidak ingin diganggu di hari libur. Nah, ini juga tidak benar. Yang A, segera mengangkat telepon untuk menjaga-jaga apabila ada hal penting yang ingin disampaikan. Nah, ini kalimat positif, teman-teman. Jadi, A adalah jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat poin-poinnya ya, teman-teman. Option A itu memiliki poin 5. Option B memiliki poin 3. Option C memiliki poin 4. Option D memiliki poin 2. Dan option E memiliki poin 1. Nah, jadi itu poin-poinnya ya teman-teman. Usahakan kalian bisa memilih jawaban yang bernilai poinnya 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika sedang berada di dalam sebuah rapat penting, saya berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik saya, termasuk memberikan solusi atas permasalahan yang diberikan. Tiba-tiba rekan kerja saya yang lainnya menyanggah solusi saya. Sikap yang seharusnya saya tunjukkan adalah A.
mendengarkan sanggahan rekan saya sampai selesai dan memberikan respon yang relevan. B. Mengabaikan sanggahan rekan saya dan kembali melanjutkan solusi yang saya berikan. C. Meminta solusi terbaik dari penyangga yang menentang solusi saya. D. Memaksa seluruh peserta rapat untuk mengikuti solusi saya. E. Tidak membalas apapun atas sanggahan yang diberikan. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman pertanyaan ini. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, pertanyaannya di sini ya. Sikap yang seharusnya saya tunjukkan. Nah, jadi pertanyaannya, sikap yang seharusnya saya tunjukkan bagaimana? Dari pernyataan di soal ini ya teman-teman. Pernyataannya, ketika kita berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk memberikan solusi. Tiba-tiba ya, solusi yang kita berikan itu disanggah oleh rekan kerja kita sendiri ya. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya dan bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan pada saat rapat tersebut? Nah, kita lihat ya pilihan dari A, B, C, D, dan E yang mana kalimat positif, yang mana kalimat negatif. Kalimat negatif langsung kita eliminasi dan kalimat positif kita tampung terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini yang E ya teman-teman. Tidak membalas apapun atas sanggahan yang diberikan. Nah, tidak membalas, kata tidak di sini itu sudah negatif teman-teman. Jadi langsung kita eliminasi yang E ya. Terus yang D, memaksa seluruh peserta rapat untuk mengikuti solusi saya. Ini juga tidak baik ya, kita eliminasi langsung. Terus yang C, meminta solusi terbaik dari penyangga yang menentang solusi saya. Nah ini sedikit positif, kita checklist dulu ya, kita tampung. Terus yang B, mengabaikan sanggahan rekan kerja saya dan kembali melanjutkan solusi yang saya berikan. Ini tidak boleh kita eliminasi karena di sini ada kata mengabaikan. Tidak boleh mengabaikan sanggahan orang lain pada saat rapat berlangsung. Dan yang A ya, mendengarkan sanggahan rekan saya sampai selesai dan memberikan respon yang relevan. Ini boleh kita checklist teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada dua kalimat positif antara A dan C. Yang mana kira-kira yang memiliki poin 5, teman-teman? Nah, aspek yang dinilai dari soal ini itu adalah aspek jejaring kerja. Karena, kenapa jejaring kerja? Karena ini merupakan kegiatannya di sebuah rapat dan rapat tersebut dengan rekan kerja. Nah, ketika diadakan sebuah forum diskusi, maka akan ada perdebatan di dalamnya. Sanggahan terhadap pendapat merupakan hal yang lumrah terjadi. Sehingga aksi yang benar yang ditunjukkan itu adalah kita harus mendengar sanggahan rekan saya sampai selesai dan memberikan respon yang relevan. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah option A dengan poin 5, teman-teman. Oke, yang C itu poinnya 4. B poinnya 3. Sedangkan yang D poinnya 1. E poinnya 2. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika sedang bekerja, karyawan senior mengajak saya untuk keluar beristirahat. Namun saya melihat jam belum menunjukkan waktu istirahat dan pekerjaan saya belum selesai. Bagaimanakah sikap saya? A. Mengikuti ajakan senior saya untuk menghargainya. B. Menasehati senior saya bahwa belum jam istirahat. C. Menolak dengan sopan dan memberitahu bahwa pekerjaan saya belum selesai. D. Memberitahu pimpinan bahwa senior tidak sesuai SOP. E. Menitip makanan saja kepada senior saya yang ingin berbelanja. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu soalnya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya di sini, bagaimana sikap saya? Nah, bagaimana sikap saya jika kita ada di pernyataan soal itu ya teman-teman? Aspek yang dinilai pada soal ini tentang profesionalisme. Sebagai seorang karyawan, seharusnya kita harus menunjukkan sikap yang berpacu pada SOP perusahaan.
sikap profesional akan berusaha untuk selalu menyelesaikan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi. Nah, ini jelas-jelas ya teman-teman ya. Di pernyataan tersebut ini adalah kepentingan pribadi. Karena ingin mengajak keluar ya, untuk beristirahat ya, padahal jam belum menunjukkan waktu istirahat dan pekerjaan kita belum selesai. Terus bagaimana sikap kita ketika ada karyawan senior mengajak kita keluar pada saat jam belum istirahat? Nah, kita perhatikan dulu pilihan-pilihan jawabannya di sini ya, teman-teman. Menitip makanan saja kepada senior saya yang ingin berbelanja. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Karena tidak ada solusi dan tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Terus yang D memberitahu pimpinan bahwa senior tidak sesuai SOP. Ini kurang tepat juga, teman-teman. Terus yang C, menolak dengan sopan dan memberitahu bahwa pekerjaan saya belum selesai. Nah, ini kata menolak dengan sopan. Ini kita checklist dulu, terus kita lihat lagi pilihan lainnya. B, menasehati senior saya bahwa belum jam istirahat. Ini juga positif. Terus yang A, mengikuti ajakan senior saya untuk menghargainya. Ini kurang tepat, karena lebih mengikuti ajakan senior. Jadi ini kurang tepat. Padahal jam belum istirahat dan pekerjaan belum selesai. Antara B dan C, kira-kira mana yang poin 5, teman-teman? Poin 5 yaitu adalah option C. Dengan menolak secara sopan dan memberitahu bahwa pekerjaan saya belum selesai. Poin 4 ada di pilihan B, teman-teman. Poin 3 ada di pilihan D. Poin 2 ada di pilihan E. Poin 1 ada di pilihan A. Jadi teman-teman sekalian upayakan dapat memilih poin yang 5. Ya teman-teman, jadi jawaban yang paling benar itu adalah di option C. Ketika akan pulang dari Indomaret, tiba-tiba seorang juru parkir datang menemui saya dan meminta uang parkir sebanyak 2.000. Saya memberikan uang pecahan 5.000. Ternyata tukang parkir tersebut tidak memiliki uang kembalian. Bagaimana sikap saya seharusnya? A. Merelakan uang kembalian tersebut kepada tukang parkir dan menganggap hal tersebut merupakan rezekinya. B. Meminta tukang parkir tersebut untuk menukarkan uang tersebut sehingga memperoleh kembalian. C. Menunggu hingga tukang parkir memperoleh kembalian. D. Segera kabur dan tidak membayar uang parkir. E. Menampakkan sikap yang tidak ramah ketika tidak ada kembalian. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab soal ini ya teman-teman. Ini soal bonus, teman-teman sekalian harus menjawab di kolom komen. Setelah teman-teman baca soal ini, silakan jawab di kolom komen besertakan alasannya. Misalnya teman-teman pilih A, B, C, dan E. Apa yang teman-teman pilih? Nah, teman-teman juga tulis poinnya. Dari pemikiran teman-teman sekalian, poin 5 itu di option apa? A, B, C, atau D, atau E? Poin 4 di pilihan mana? 3 pilihan mana? 2 pilihan mana? Dan 1 pilihan mana? Nah, teman-teman komen aja di bawah ya, teman-teman. Teman-teman jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, bersertakan alasan teman-teman tentang soal ini ya, teman-teman. Oke, jadi sekian dari video kali ini ya, teman-teman. Nanti kita akan buat video-video terbaru mengenai pembahasan soal-soal CPNS ya. Yang diantara lain TWK, TIU, dan TKP. Nah, teman-teman juga bisa cek di playlist kami, karena playlist kami juga ada uploadan video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel kita, silakan subscribe, like, dan komen juga di bawah ini. Aktifkan tombol lonceng, sehingga kita upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.